Hi guys, welcome back to my channel Rizky Andika Putra. Oke guys, jangan lupa di subscribe channelnya dan bunyikan loncengnya. Oke guys, di video sebelumnya banyak banget komen-komen mengenai pertanyaan tentang perhotelan, terutama banyak yang nanya, emang enak ya kerja di hotel? Enak gak sih kerja di hotel? Atau ada juga yang bilang, nggak enak kerja di hotel. Terus ada juga yang bilang kerja di hotel tuh paling keren karena kerjanya tuh pakai dasi, pakai jas, atau orang-orangnya juga keren-keren, banyak banget ya. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai enak dan enggak enaknya kerja di hotel. Tapi sebelumnya guys, subscribe dulu channel saya dan nyalakan loncengnya, jangan lupa ya. Oke, let's go, kita bahas. Jadi gini guys, menurut penglihatan orang yang bekerja di hotel itu memang terlihat kayaknya memang keren banget, rapih ya, tiap hari pakai jas, pakai dasi, necis, grooming lah, dan terlihat elegan. Dan memang orang-orang melihatnya dari sisi luarnya, tapi sisi dalamnya untuk tanggung jawab sebagai kita yang bekerja di hotel itu sangat besar guys, karena memang dunia perhotelan itu adalah bidang jasa yang dimana kita pribadi, orang yang bekerja di hotel harus mampu melayani seseorang dengan sepenuh hati. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya passion untuk melayani orang dengan sepenuh hati, sepertinya lupakan saja kalau kalian mau kerja di hotel. Karena tidak cocok untuk kalian kalau kalian tidak punya jiwa melayani kepada orang lain. Nah, memang sih kalau dilihatnya, gitu ya, kok jadi apa-apa kita harus melayani. Ya, karena kita di bidang jasa, mau nggak mau itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kalian tidak punya rasa itu, ya lupakan saja untuk bekerja di hotel. Ini berlaku buat semua di operasional atau di back office. Jadi yang berkaitan dengan hotel memang harus seperti itu. Jadi kalau kalian lihat dari sisi luarnya, keren, memang keren, kita pakai dasi, pakai jas, tapi kita memang harus punya jiwa melayani. Ya kasarnya sih, apa ya, sorry to say kalau saya ngomong agak kasar untuk orang-orang hotelier, tapi ini bukan maksudnya, tapi kasarnya sih sebenarnya kayak seperti babu berdasi, tapi ya kita tidak mau mindsetnya seperti itu. Tapi kita, makanya saya bilang, kalau kalian tidak punya rasa melayani dengan sepenuh hati, ya jangan harap untuk bisa kerja di hotel. Itulah salah satu memang nggak enaknya kerja di hotel, atau mungkin tergantung pandangannya masing-masing ya, mau dibilang enak atau nggak enaknya. Kalau saya pribadi, karena memang saya sudah mendarah daging melayani orang dan melayani klien, itu buat saya sih tidak masalah. Itu punya rasa puas sendiri sih untuk melakukan hal itu. Oke, yang kedua, gak enaknya kerja di hotel ketika hari libur nasional atau tanggal merah, yang dimana orang-orang itu kebanyakan banyak yang pergi berlibur ya. Nah, kita yang bekerja di hotel ini adalah salah satu loyalitas atau tanggung jawab kita sebagai pekerja di hotel untuk mengikuti jadwal yang sudah dibikin oleh supervisornya. Tidak enak ya kalau kalian mendapatkan jadwal pada saat hari libur, kalian tidak bisa seperti orang-orang yang bisa jalan-jalan keluar kota. Nah, itu nggak enaknya. Nah, tapi enak ya, kalian bisa memilih libur ketika kalian pada hari libur atau hari libur nasional. Kalian tidak perlu tuh rame-rame atau macet-macetan
untuk menikmati hari libur kalian. Karena ketika kalian masuk, orang-orang pada libur, nah itu salah satu kebahagiaan buat orang-orang yang memang suka jalan-jalan. Contoh misalkan kayak gini, orang libur, kita kerja. Orang kerja, kita libur. Nah, ketika orang bekerja, kita berlibur. Kalian mau pergi wisata kemanapun, kalian tidak perlu yang namanya macet-macetan atau antri panjang atau kehabisan hotel yang kalian mau. Nah, jadi kalian punya beberapa option untuk liburan tuh. Kalau ketika kalian orang bekerja, kalian malah libur. Nah, itu salah satunya enaknya kalau kerja di hotel. Nah, makanya saya bilang tergantung pandangannya kalian itu berpikir tuh seperti apa. Jadi kalau saya pribadi apapun itu, ya saya berpikirlah positif dan ambil hikmahnya. Jadi saya tidak apa ya istilahnya, tidak iri hati lah kalau misalkan ngelihat orang libur, kitanya malah kerja. Itu salah satunya enaknya kerja di hotel dan gak enaknya kerja di hotel. Nah, yang ketiga, enaknya kerja di hotel, kalian nggak perlu kalau pada saat kalian makan siang atau dapat shift malam kalian makan malam, kalian tidak perlu lagi tuh untuk mencari makanan keluar. Karena kalau di hotel udah pasti kalian dapat makan di hotel. Tapi bukan berarti makan di restoran, tapi biasanya itu di hotelnya untuk karyawannya kita ada namanya EDR, Employee Dining Room. Jadi dining room ya. Jadi kalian bisa makan di kantin tanpa kalian harus mengeluarkan ongkos untuk makan kalian atau kalian harus cari-cari keluar. Nah, itu enaknya kerja di hotel. Nah, kalau misalkan kalian kerja di perusahaan-perusahaan biasa yang mungkin nggak punya kantin, yang memang harus mengeluarkan duit sendiri dan mencari keluar. Nah, ini perbedaan. Nah, ketika kalian kerja di hotel, nah ini enaknya salah satunya kerja di hotel. Nah, yang gak enaknya kerja di hotel, ketika kalian menghandle salah satu komplain tamu kalian itu harus bisa menahan diri. Menahan diri gimana? Ya, kadang kita suka bertemu dengan beberapa karakter tamu ya. Ada yang cerewet, mungkin ada yang baik juga, atau mungkin ada yang ngeyel, macam-macam lah karakternya. Nah, ketika kalian menghandle seorang tamu dengan karakternya macam-macam itu, kalian tidak boleh terpancing. Kalian itu harus benar-benar bisa menahan diri dan memberikan solusi yang terbaik kepada tamu tersebut. Kalau kalian dimaki-maki sama tamu, kalian juga tidak boleh memaki-maki balik. Nah, inilah yang tidak enak kerja di hotel. Ketika kalian menghandle tamu yang cerewet, yang galak, atau yang benar-benar istilahnya bikin kalian gemes ya, walaupun kalian punya jabatan atau kalian supervisor atau kalian manajer bahkan sampai director, ya itulah kalau kerja di hotel kalian tidak tidak menahan diri ketika kalian dimarah-marahin tamu. Karena kenapa? Tamu adalah raja. Tamu tidak pernah salah. Kesel ya? Ya kesel pastinya. Ya itulah salah satu tidak enaknya kerja di hotel. Nah, ini ada yang paling enak banget kalau kita kerja di hotel. Apaan tuh? Ini masalah fulus guys. Kalau kita kerja di hotel, gajian itu 2 kali. Hah? Kok bisa sih 2 kali? Iya, di hotel itu ada namanya basic salary. Pada umumnya di perusahaan-perusahaan juga gaji disebut namanya basic salary ya, yang diterima akhir bulan. Tapi kalau di hotel kita bisa mendapatkan pemasukan sebulan 2 kali selain gaji, yaitu adalah namanya service charge. Ya, apaan tuh service charge? Nah, karena kita bergerak di bidang jasa, ya, itu ada namanya uang servis yang dibagikan rata kepada karyawannya. Atau beberapa hotel mungkin ada yang membuat kebijakan uang servis itu tergantung dari poinnya, tergantung dari jabatannya. Semakin besar jabatannya kalian, semakin tinggi juga pemasukan kalian untuk uang servis. Nah,
Oke, yang kurang paham mengenai uang servis, apa sih itu uang servis? Jadi gini guys, yang tadi saya sebutkan ya, yang saya sudah jelaskan tadi barusan. Jadi uang servis itu biasanya nanti akan dibagikan karyawan. Jadi gini, kalau kalian nginep di hotel atau makan di restoran, kalian pasti tidak membayar dengan uang harga makanannya atau kalau di hotel harga kamarnya doang. Pasti akan ditambahkan ada namanya service and tax. Kalau tax itu biasanya kita untuk membayar pajak kepada pemerintah, dan uang servis ini biasanya itu kita akumulasi untuk kita bagikan rata kepada karyawan hotel. Dana simpanan ketika ada barang yang rusak atau barang apa ya istilahnya, kalau misalkan di F&B itu katalis yang hilang atau rusak atau gelas yang pecah, nah itu bisa kita ambil dari uang itu. Nah, nanti sisanya itu akan dibagikan kepada karyawan-karyawan. Nah, itulah salah satu penghasilan tambahan kalau kita kerja di hotel. Dan mungkin untuk bagi yang di bagian operasional ada tambahan lagi uang dari tips tamu-tamu. Nah itu tidak semuanya bisa menerima tip tamu-tamu hotel. Yang bisa menerima itu biasanya orang-orang yang bekerja di operasional, kayak misalkan di housekeeping atau di FO atau di bellboy. Nah kalau untuk di back office itu biasanya tidak pernah mendapatkan namanya uang tips. Nah jadi itu enaknya kerja di hotel, kita bisa dapat penghasilan tambahan. Oke guys, jadi itulah enaknya atau nggak enaknya kerja di hotel. Kalian tinggal pikirkan lagi, apakah masih mau kerja di hotel atau memang nggak mau kerja di hotel. Nah itu tergantung kalian juga guys. Nah memang dalam satu pekerjaan atau segala sesuatu itu pasti ada yang kekurangannya atau ada kelebihannya. Nah itu gimana kita mengantisipasinya. Jadi kalau memang kalian merasa ternyata nggak enak juga nih kerja di hotel, banyak begininya banyak begitunya, atau ternyata enak juga nih kerja di hotel, banyak ininya banyak itunya, ya itu terserah kalian, itu pilihan kalian. Karena hidup itu kalian yang jalanin, kalian tentukan sukses atau tidaknya, kalian yang bisa putuskan. Jadi kalau misalkan kalian masih mau bekerja di hotel, ya silakan aja kalian komen di bawah ini apa yang kalian pengen tahu mengenai perhotelan, apa aja ya, apapun itu kalian boleh komen, nanti boleh saya jawab dan saya bikin videonya. Nah nanti kalau misalkan memang kalian suka, kalian juga boleh like videonya, dan kalian juga bisa share kepada yang lain untuk memberikan informasi mengenai pekerjaan di bidang perhotelan. Oke, segitu aja sih dari saya guys. Kalau misalkan ada sedikit ada yang salah, ya saya minta maaf, dan jangan lupa guys di subscribe ya channelnya dan dinyalakan loncengnya. Kalau kalian sudah mensubscribe channel saya, berarti kalian sudah mensupport, dan saya akan bikin lagi video tentang dunia perhotelan atau pekerjaan atau profesi yang di bidang perhotelan yang bisa buat menjadi salah satu referensi ketika kalian ingin bekerja di dunia perhotelan. So guys, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Bye.